Sobat MBKM UPU, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Halo Sobat MBKM UPU, kita kembali lagi ke program acara Sobat MBKM UPU. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar kampus mengajar seperti apa yang kita janjiin minggu lalu. Nah, tapi aku nggak sendirian loh di sini. Aku tetap ditemenin sama pria tampan. Siapa lagi kalau bukan Bang Diki. Halo Bang. Halo teman-teman Sobat UPU. Ya, perkenalkan saya Bang Diki dan masih di episode ketiga kali ini, Mei. Iya, benar banget. Kita membahas tentang salah satu program unggulan juga, kita sebutnya flagship dari Kemendikbudristek, yaitu program Kampus Mengajar. Hari ini, Mei, Bang Diki nggak sendirian juga. Bang Diki bawa teman-teman dari alumni Kampus Mengajar ya. Ada DPL-nya dan ada mahasiswanya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Halo Sobat MBKM UPU, perkenalkan saya Sri Wahyuni Eskom MSN. Saya salah satu dosen dari program studi film dan televisi Fakultas Studi dan Desain Universitas Potensi Utama tentunya. Oke, boleh lanjut Kak? Halo Sobat MBKM UPU, perkenalkan nama saya Armi dari Toma. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, nah jadi teman-teman dari yang saya hadirkan hari ini adalah alumni dari program Kampus Mengajar batch ke-4 ya. Gitu nih. Nah Bang, boleh dong diceritain sedikit tentang Kampus Mengajar itu apa sih gitu? Karena kan pasti banyak yang nanya, Kampus Mengajar, itu gimana sih? Apakah kita mengajar di kampus atau gimana? Pasti kan banyak kebingungan dari Sobat MBKM UPU. Boleh dong dijelasin. Oke, nah jadi Sobat MBKM UPU merupakan Kampus Mengajar ini merupakan salah satu program yang mana tuh kalian kalau misalkan punya fashion mengajar di sekolah, jadi mengajarnya di sekolah ya. Oh, oke. Gitu. Jadi yang punya fashion mengajar di sekolah, untuk adik-adik mahasiswa bisa ikut program ini. Tidak hanya dari program studi pendidikan, melainkan dari non-pendidikan juga diperbolehkan mengikuti program ini gitu. Jadi nanti yang mengajar itu mahasiswanya dan DPL-nya itu yang mengawasi proses pelaksanaan programnya, seperti itu. Oke, seperti yang dibilang oleh Bang Diki tadi ya, ada DPL dan ada mahasiswa. Yes. Nah, pastinya ini berbeda dong ya, berbeda. Bener. Nah, untuk dari Ibu sendiri sebagai DPL, apa sih perannya dalam Kampus Mengajar ini gitu? Nah, kalau saya sebagai DPL ini untuk mendampingi mahasiswanya pada saat proses di sekolah sasaran gitu ya, pengantaran. Nah, itu kita dampingin. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, seperti menyerahkan mahasiswa bimbingan kita ya ke sekolah. Terus kita juga membimbing tentunya dari teman-teman yang ada di mahasiswa gitu ya, teman-teman mahasiswa maksudnya ya. Nah, kemudian kita juga tentunya mengawasi ya melalui laporan-laporan yang diberikan oleh mahasiswa gitu. Biasanya ada laporan setiap minggunya dan juga setiap bulan ya, setiap bulan. Nah, seperti itu. Nggak dilepas begitu aja ya, tetap harus diawasin sampai selesai nanti. Nah, kalau misalnya tadi tuh kan sebagai DPL ya perannya. Nah, kalau untuk perannya sebagai mahasiswa dalam Kampus Mengajar ini gimana sih Kak? Jadi peran saya sebagai mahasiswa Kampus Mengajar itu melaksanakan program kerja yang udah direncanakan mulai dari kita diantarkan oleh DPL ke sekolah, kan itu ada program kerjanya. Nah, tugas mahasiswa yaitu selain itu juga tugas mahasiswanya mengerjakan laporan harian dan laporan mingguan, laporan bulanan. Nah, di akhir juga akan ada laporan akhir namanya, hasil dari setiap program yang kita jalankan. Jadi sebagai tambahan, Mei, jadi untuk teman-teman nanti yang ikut program ini apabila dinyatakan lulus, nanti teman-temannya tidak hanya dari satu kampus. Jadi nanti dari Potensi Utama ada, dari kampus A, B, C, D itu ngumpul tuh. Oh, tetap ada teman dari kampus lain ya. Jadi teman-teman itu bakal tetap bertambah dari luar kampus kita gitu. Bener, dan ini tentunya sebuah keilmuan kolaborasi antar beberapa program studi untuk membantu sekolah-sekolah yang istilahnya yang perlu memang dibantu gitu ya. Benar. Nah, untuk
proses pendaftarannya waktu kampus mengajar kemarin tuh gimana sih kira-kira? Boleh dari ibu, boleh dari kakak juga, yang mana deh gitu? Mungkin dari mahasiswa. Kalau mahasiswa sendiri ada dia surat rekomendasi, cuman yang menyediakan surat rekomendasi ini ya koordinator dari koordinator dari kampusnya. Lalu ada namanya surat dari puskesmas, surat tanda sehat itu. Lalu ada daftar riwayat hidup, transkrip nilai, terus ada KTP juga. Oke. Mungkin dari Ibu ada tambahan yang lain gitu mengenai pendaftaran gitu, mana tahu kan dari teman-teman sobat MBKI MUPU kayak ada minat, jadi dari sekarang setelah menonton episode kali ini udah dipersiapin, oh untuk kampus mengajar tuh ini gitu. Oke. Nah jadi kalau untuk lebih detailnya di pendaftaran mahasiswa mungkin ditanyakan sama Bang Diki. Karena Bang Diki sebagai koordinator, tapi kalau tetap Bang Diki ya sebagai koordinatornya dimanapun itu. Lagi. Untung ganteng loh, kalau enggak tuh bosen. Iya. Oke. Ya memang kebetulan memang Bang Diki kan sebagai koordinator TT gitu ya. Benar Nah, banget. jadi kalau misalnya untuk pendaftaran sebagai DPR itu sebenarnya tidak banyak yang diperlukan, hanya surat rekomendasi dari koordinator tadi, kemudian surat pernyataan bahwasanya kita bersedia gitu ya untuk mengikuti kampus mengajar ini. Gitu aja. Ya standar lah Mi, kalau dibilang semua proses administratif tuh masih standar, ada rekomendasi, transkrip nilai kalau untuk mahasiswa ya, kemudian beberapa dokumen pribadi kayak KTP, kemudian surat keterangan sehat, ya standar lah untuk semua program tuh saya rasa sama. Mirip-mirip lah gitu ya kan. Nah, untuk boleh dong dibagiin pengalamannya selama mengikuti kampus mengajar itu gimana sih gitu, karena kan pasti kayak PMM kan ada pengalaman pribadinya dan kalau kampus mengajar sendiri tuh gimana sih Kak? Kalau di kampus mengajar ya pasti pengalaman mengajar yang pertama ya. Kita akan jumpa sama anak-anak yang bandel banget gitu. Ya, karena masih kecil kan, jadi kayak masih lincah-lincahnya mereka. Iya benar banget. Kecil gak sih? Oke, gimana? Kemarin itu sempat juga perekaman di TPRI. Sempat kita bawa murid ke situ. Kepala sekolahnya sih yang rekomendasiin, cuman kita mahasiswa kampus mengajarnya yang melatih mereka biar bisa dibawa rekaman ke TPRI gitu. Terus kemarin itu ada datang mahasiswa kedokteran juga untuk biar programnya itu beda gitu dari yang lain. Jadi di SD 1017 64 kemarin itu penempatan banyak programnya. Jadi ada kita itu ada ngerawat hidroponik sama tanaman toga, klub bahasa Inggris, dokter kecil. Nah itu jadi semua diaktifin lagi. Memang ada sebelum mahasiswa kampus mengajar datang ke sekolah itu memang ada, cuman sempat vakum karena COVID ya. COVID bener banget. Jadi begitu mahasiswa kampus mengajar masuk lagi, nah itu semua diaktifin lagi Pak. Oke, seru ya berarti ya? Iya, dan juga ternyata memiliki sangat pengaruh positif terhadap sekolahnya tersebut ya, karena kayak yang tadi dijelasin oleh kakak ini, yang tadinya udah sempet vakum beberapa saat karena COVID ya, kita tahu sebenarnya COVID ini banyak banget dampak negatifnya, dan ternyata kampus mengajar ini hadir membangkitkan semua yang udah vakum. Wah, luar biasa banget ya. Nah, untuk Ibu mungkin ada pengalaman pribadi gitu yang boleh dibagiin gitu. Oke, Me. Jadi pengalamannya itu sebenarnya banyak ya untuk saya pribadi, karena kebetulan saya juga nggak pernah ya, baru kali ini gitu ya. Dan juga kebetulan di batch 4 ini baru lolos. Nah, jadi memang pengalamannya itu banyak, seperti saya juga dapat bersilaturahmi lah tentunya ya, punya kenalan baru di sekolah. Kebetulan saya ditempatkan di SD Negeri 06 Sebale waktu itu. Kemudian juga saya membimbing mahasiswa yang bukan mahasiswa saya gitu. Jadi tentunya ini pengalaman baru ya bagi saya, kita berkenalan. Kemudian juga kita dapat tugas dari sekolah yang mana memang kebetulan ada siswa-siswi yang memang belum bisa membaca pada saat itu gitu. Jadi memang sekolahnya itu kepala sekolahnya maksudnya ya,
itu minta tolong ke anak-anak nantinya gitu ya untuk membantu siswa-siswi. Nah itu menjadi pengalaman yang luar biasa karena kita menemukan banyak kendala di dalamnya gitu-gitu ya. Kita menyelesaikan kendala tersebut gitu tentu ya. saja. Jadi memang di akhir proses itu kita berusaha untuk supaya memang anak-anak itu sudah bisa membaca, itu paling utama, kemudian juga ya aktif lah di segala hal ya terkait minat dan bakat. Nah seperti itu kira-kira. Oke. Nah ini sih yang paling penting dari segalanya gitu. Karena ini yang paling dipandang selain dari pengalaman yang udah pernah mengikuti, ini salah satu yang sangat amat dipandang. Benefit. Nah, apa sih benefit yang didapatkan oleh DPL dan mahasiswanya itu sendiri? Mungkin boleh dari Ibu, benefit yang didapat apa sih? Oke, nah jadi kalau untuk benefit sendiri, ya terutama tadi ya Mei, itu seperti pengalaman bagi diri saya ya. Pengalaman tadi kayak pertemanan baru gitu ya dengan pihak sekolah. Kemudian juga selain itu tentunya saya diberikan juga insentif. Gitu, yang nominalnya dirahasiakan. Iya dong, nggak boleh dong disebut. Ya kalau mau yang tahu nominalnya silakan ikutan biar tahu gitu ya. Komennya spalpil. Iya, nggak boleh. Kalau itu rahasia, secret. Jadi kalau mau tahu ya bolehlah ikut gitu kan. Tapi biar lumayan lah Bu ya nominalnya. Lumayan Cukup sih, lumayan sih. pasti sih. Gitu, transportasi semuanya sudah Aman lah, nggak ada yang merugikan gitu ya. Yes. Tidak ada yang merugikan, malah menambah ya, Iya. menambah ilmu juga. Menambah kantong juga. Kalau Oke, Ade mungkin gimana? benefitnya Kakak? Benefitnya pasti nggak jauh beda sama Iya benar. di belakang ini. Pertama itu dapat teman baru dari universitas yang berbeda. Kalau sebagai mahasiswa pasti kita seneng banget kan konversi itu, konversi SKS, Oke. mata kuliah, dapat uang bantuan UKT, dapat uang saku juga. Wow. Dapat bantuan uang KT, uang saku, terus SKS dikonversi. Kayak ini tuh udah paket Duit lagi, sempurna, duit lagi. Ini yang sangat disukai oleh para kaum mahasiswa. Cuan, kalau bahasa sekarang itu cuan katanya. ya. Jadi kayak nggak ada ruginya gitu. Ayo dong kita bisa gabung ke kampus mengajar, kita bisa nambah skill kan. Mana tahu yang memang jago dalam hal mengajar, cuman dia bukan prodi pendidikan. Ya udah boleh dong ikut sama ini kan, nambah-nambah pengalaman. Ya, ini sedikit informasi juga, teman-teman yang ditugaskan di kampus mengajar nanti ditugaskan di daerah domisili sesuai KTP ya. Jadi nggak perlu berbeda dengan, khawatir. PMM ya? Iya, kalau PMM kan di luar pulau nih wajibnya. Iya, kalau bener kampus banget. mengajar di lingkup sesuai domisili KTP ya. Jadi deket-deket lah, nggak jauh lah. Iya benar. Nah oke, mungkin udah sepanjang episode ini udah banyak ya, udah dari pengalaman, pendaftaran, terus gimana perannya sebagai DPL ataupun mahasiswa, udah cukup untuk menambah wawasan teman-teman sobat MBKM UPU. Nah jadi sekiranya mungkin episode kali ini sampai di sini aja. Kita bakalan lanjut di episode selanjutnya yang akan pastinya kita membahas program yang lain lagi ya. Dan rencananya sih program magang dan studi independen bersertifikat. Wow. Ini juga seru nih. Sepertinya kita bakal kedatangan tamu lain lagi nih. Pastinya Ya kan? dong. Nanti Kita saya bawa yang lain. bolak-balik nih. Luar biasa banget. Oke, nah mungkin sampai sini aja episode kali ini. Terus pantengin Instagram dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita Universitas Potensi Utama. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Oh iya, dan jangan juga lupa program acara Sobat MBKM UPU ini akan tayang setiap hari Rabu jam 2 siang di YouTube channel Universitas Potensi Utama. Oke, saya Mesita pamit undur diri. Saya Bang Diki. Saya Sri Wahyuni. Saya Arni dari Tonga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.